Jenderal Pranoto, korban kelicikan dan kejamnya Soeharto di luar peri kemanusiaan. Jika keluarga besar mantan Presiden Soeharto harus minta maaf pada seseorang, maka maaf itu harus dimintakan kepada keluarga almarhum Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra. Jika ada orang yang begitu berjasa atas karir Soeharto, lalu kemudian dibalas dengan ditindas secara kejam oleh Soeharto setelah jadi presiden, maka orang itu adalah Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra. Saat PKI melaksanakan pemberontakan pada malam 30 September 1965, Jakarta dilanda kekacauan. TNI Angkatan Darat lumpuh karena pimpinannya dihabisi oleh pasukan Cakrabirawa. Untuk mengisi kekosongan pimpinan Komando Angkatan Darat, Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra sebagai pelaksana pimpinan harian Angkatan Darat, pengganti sementara Jenderal Ahmad Yani. Soekarno menolak usulan 3 jenderal lain. Maijen Soeharto dianggap keras kepala, Maijen Mursid suka berkelahi dan main gebuk, sementara Maijen Basuki Rahmat tidak begitu sehat. Pranoto, yang saat itu menjabat asisten 2 Menpangat bidang personalia, dianggap bisa diterima kalangan yang bertikai. Dia, jenderal tanpa ambisi dan tak memiliki lawan. Pranoto juga mantan Panglima Divisi Diponegoro, Jawa Tengah, yang diharapkan dapat mengendalikan anggota divisi yang terlibat G30S. Di saat bersamaan, para perwira AD telah berkumpul di markas Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah mendengar keputusan Soekarno tersebut, Nasution menahan Maijen Pranoto, memintanya untuk setia pada Sumpah Prajurit Angkatan Darat. Nasution kemudian menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai pimpinan harian AD, mengabaikan keputusan Presiden Soekarno. Demi kesatuan AD, Maijen Pranoto menaati keputusan Nasution dan bersikap loyal pada Soeharto. Kesetiaan dan kebaikannya ini dibayar mahal di kemudian. Air susu dibalas air tuba. 1 Oktober 1965, sejarah 2 manusia sudah diputuskan. Posisi Soeharto makin kuat memimpin Angkatan Darat, sementara Pranoto tersingkirkan. Tanggal 14 Oktober 1965, Soeharto diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pranoto kehilangan jabatannya dan menjadi perwira tinggi non-job. Nasib jenderal tanpa ambisi dan tidak memiliki lawan itu makin sengsara karena terus ditindas oleh Soeharto yang menganggapnya lawan terberat. Tanggal 16 Februari 1966, Soeharto memberikan perintah penangkapan untuk Pranoto. Soeharto menuding Pranoto terlibat G30S. Bahkan Pranoto masuk salah satu gembong gerakan Partai Komunis Indonesia. Pranoto mencoba menyanggah tudingan yang dialamatkan kepadanya, namun percuma, tak ada keadilan atau pengadilan bagi tahanan politik yang sudah dicap PKI. 15 tahun Pranoto ditahan tanpa diadili. Hak-haknya sebagai perwira tinggi dicabut sejak ditahan. Tahun 1975, Pranoto tak lagi menerima sebesar pun dari pemerintah. Tanggal 16 Februari 1981, Pranoto dibebaskan dari tahanan. Dia berjalan kaki dari gerbang penjara hingga ke rumah anak-anaknya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang pertama-tama menelpon setelah Pranoto bebas dari tahanan adalah Jenderal A. Haris Nasution. Banyak yang mereka bicarakan, tapi satu hal disampaikan oleh Pranoto kepada Hendri, anaknya, adalah permintaan maaf dari Nasution. Yang kedua menelpon Jenderal Pranoto adalah Jenderal Sarwo Edi Wibowo, yang jika dirunut silsilahnya, masih keponakannya dari keluarga yang tinggal di Banyurip, Purworejo. Kepada Pranoto, Sarwo Edi menyapa dengan Om. Jenderal Pranoto sendiri akhirnya meninggal dunia pada 9 Juni 1992. Cap tahanan politik belum lepas, bahkan saat kematiannya.